prinsip keadilan sosial dalam konflik agraria di Pulau Rempang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di mana Pulau Rempang yang berada di Batam, Kepulauan Riau, ini akan dijadikan proyek strategis nasional Eco City. Tujuannya pulau ini bakal diubah menjadi kawasan industri perdagangan dan wisata. Warga yang tinggal di pulau tersebut harus direlokasi, namun warga asli pulau tersebut menolak. Masyarakat adat menolak karena mereka sudah tinggal di pulau tersebut secara turun-temurun selama lebih dari 100 tahun. Status lahan bagi mereka sudah menjadi bagian dari identitas budaya. Di mana konflik agraria di Indonesia merupakan salah satu permasalahan struktural yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Permasalahan ini muncul akibat ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria yang belum sepenuhnya berpihak kepada keadilan sosial. Konflik ini melibatkan berbagai kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat adat, investor, maupun pihak-pihak lainnya. Salah satu kasus konflik agraria yang mendapatkan sorotan luas adalah sengketa tanah wilayah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terkait pengembangan proyek Rempang Eco City. Proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi dan menarik investasi asing. Namun, di balik ambisi pembangunan tersebut terdapat persoalan serius terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat yang telah mendiami Pulau Rempang secara turun-temurun. Hak atas tanah ulayat yang selama ini menjadi simbol identitas budaya, warisan leluhur, serta sumber penghidupan masyarakat adat kini terancam oleh proyek pembangunan tersebut. Hak tanah ulayat memiliki dasar hukum yang kuat dalam rangka hukum nasional. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA nomor 5 tahun 1960, juga memberikan pengakuan terhadap hak ulayat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Namun dalam implementasinya seringkali terjadi tumpang tindih antara kepentingan pembangunan nasional dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ketidaksinkronan antara kebijakan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi akar dari berbagai konflik agraria seperti yang terjadi di Pulau Rempang. Untuk selanjutnya, pembahasan akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan pembahasan dari artikel yang pokok saya buat. Kebijakan politik hukum pemerintah dalam penanganan konflik agraria di Pulau Rempang. Kebijakan politik hukum yang diterapkan pemerintah dalam penanganan konflik agraria di Pulau Rempang fokus pada pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Rempang Eco City, sebuah kawasan yang direncanakan untuk menjadi pusat ekonomi baru dengan daya tarik investasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kebijakan ini didasarkan pada kerangka hukum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengalokasikan lahan guna mendukung proyek-proyek pembangunan nasional. Namun dalam praktik implementasinya, kebijakan ini menuai berbagai permasalahan khususnya terkait pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tanah wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat Pulau Rempang secara turun-temurun. Sebagai komunitas yang telah mendiami wilayah tersebut selama beberapa generasi, masyarakat adat memiliki hubungan erat dan sakral dengan tanah mereka, di mana tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan sejarah leluhur. Prinsip keadilan yang mengamanatkan bahwa pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Namun dalam kasus Rempang, kebijakan pemerintah cenderung lebih berpihak pada kepentingan investor dan pengembangan ekonomi makro tanpa memberikan ruang yang memadai untuk partisipasi masyarakat adat. Selain itu, sinkronasi antara regulasi pusat dan daerah menjadi salah satu tantangan signifikan dalam penanganan konflik agraria di Pulau Rempang. Di satu sisi, kebijakan di tingkat pusat seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional menekankan percepatan investasi dan pengembangan proyek-proyek strategis demi kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan seharusnya tetap berpihak pada prinsip keadilan substantif yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara proporsional. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan politik hukum terkait konflik agraria di Pulau Rempang adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, masyarakat adat Pulau Rempang tidak hanya berfungsi sebagai subjek yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah, namun juga negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan menyebabkan ketegangan sosial yang lebih dalam. Penyusunan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat adat harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kebijakan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai kultural dan sosial yang hidup di dalam masyarakat adat. Tanah bagi mereka bukan hanya sekedar objek ekonomi, tetapi juga merupakan tempat untuk melestarikan identitas budaya dan adat istiadat yang telah terjaga selama berabad-abad. Kedua, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Yang ketiga, kebijakan tersebut harus memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tantangan besar dalam penyelesaian konflik agraria di Pulau Rempang adalah sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah. Di tingkat pusat, kebijakan pembangunan seringkali diorientasikan pada percepatan ekonomi tanpa melihat secara mendalam dampak sosial dan kultural yang dihadapi masyarakat lokal. Sementara itu, di tingkat daerah, pemerintah dapat memiliki tugas untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak merugikan masyarakat lokal dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat. Namun seringkali terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang diterapkan di tingkat pusat dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Konflik agraria di Pulau Rempang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Di sisi lain, meskipun proyek pembangunan seperti Rempang Capacity menjanjikan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan investasi, manfaat tersebut seringkali dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria di Pulau Rempang memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu implementasi politik hukum pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di Pulau Rempang. Implementasi politik hukum pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di Pulau Rempang menjadi salah satu isu krusial yang menyita perhatian publik. Kebijakan yang diambil untuk mendukung proyek strategis nasional atau PSN Rempang Capacity di satu sisi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain memicu ketegangan dan perlawanan dari masyarakat lokal yang terdampak. Dalam menangani konflik agraria di Pulau Rempang, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah cenderung represif ketimbang solutif. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan, di mana dialog partisipatif, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal seharusnya menjadi prioritas utama. Pendekatan solutif ini dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip restoratif justice, di mana penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada kepentingan negara,
atau investor, tetapi juga pada pemulihan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat terdampak, implementasi politik hukum pemerintah masih dianggap belum memadai. Masyarakat adat Pulau Rempang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun dan memiliki hak atas tanah wilayah yang diakui dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap serta Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA nomor 5 tahun 1960. Hak-hak masyarakat adat meliputi akses terhadap sumber daya alam, kemampuan terhadap tanah wilayah, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Upaya nyata untuk melindungi hak-hak masyarakat seharusnya mencakup beberapa langkah konkret seperti yang pertama pengakuan hukum atas hak wilayah masyarakat adat, selanjutnya penyediaan ganti rugi yang layak, selanjutnya pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak, yang terakhir partisipasi aktif masyarakat. Tanpa upaya nyata untuk melindungi hak-hak masyarakat, kebijakan pembangunan hanya akan menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi. Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, baik dari strategi ekonomi, sosial maupun psikologis. Dari aspek sosial, relokasi paksa telah menyebabkan disintegrasi komunitas di mana masyarakat yang sebelumnya hidup dalam lingkungan yang harmonis dan memiliki ikatan sosial kuat harus dipindahkan ke lokasi yang baru yang belum mampu mendukung kehidupan mereka. Dampak psikologis juga tidak dapat diabaikan. Proses relokasi yang dilakukan secara paksa menimbulkan trauma dan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama karena mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan tanpa solusi yang jelas. Untuk mengurangi dampak ini, pemerintah perlu memastikan bahwa proses penyelesaian konflik agraria dilakukan dengan pendekatan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Implementasi politik hukum pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di Pulau Rempang masih jauh dari mencerminkan prinsip keadilan sosial yang sejati. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengubah pendekatan dengan mengadopsi strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada penyelesaian yang berkeadilan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya yaitu dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang akan bertanya. Silakan ajukan tangan. Sok, Ivan. Izin bertanya, saya Yohanes Jaksa. Itu bagaimana pandangan hukum terkait atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berencana membuka status lahan tersebut? Terima kasih. Sok, Cindy. Izin bertanya, saya kelompok dari kelompok 8. Menurut kelompok kalian, apakah penerapan politik hukum dalam penyelesaian konflik agraria di Pulau Rempang itu sudah sesuai? Dan sejauh mana kebijakan pemerintah mendukung keadilan sosial bagi masyarakat lokal? Terima kasih. Selanjutnya, Ajay. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Muzamil dari kelompok 7. Izin bertanya kepada teman-teman, apa sih strategi efektif menurut kelompok kalian yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik agraria di Pulau Rempang ini dengan cara mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan politik hukum yang berlaku saat ini? Jelas kan? Jelas.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fajar Jamil. Pertanyaannya yang strategi yang dapat diterapkan. Ya. Ya, oke. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan model pembangunan berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Ini dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari proyek tersebut juga dirasakan oleh masyarakat setempat. Gimana Mas Ajay, puas? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindy. Jadi menurut kelompok kami, politik hukum dalam prinsip keadilan dalam konflik agraria di Pulau Rempang ini belum optimal dan cenderung menimbulkan pelanggaran hak. Di mana dalam proyek ini pemerintah dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat lokal serta minimnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tindakan penggusuran serta relokasi paksa yang dilakukan tanpa musyawarah ini tanpa musyawarah yang memadai ini dinilai melanggar hak asasi manusia dan juga hak adat setempat. Untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat lokal, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan yang diterapkan serta memastikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana saudari Cindy, apakah puas? Oke deh. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ipan yang akan dijawab oleh John. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ipan. Pertanyaan tadi, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan migran di Indonesia melibatkan yaitu pihak pengawas, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, terus Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya Kementerian Luar Negeri, selanjutnya lembaga-lembaga masyarakat sipil. Sudah, terima kasih. Gimana saudara Ipan, cukup? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Langsung saja masuk ke kesimpulan. Tinjauan politik hukum dan prinsip keadilan sosial dalam konflik agraria di Pulau Rempang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada proyek strategis nasional atau PSN ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik para investor. Namun, implementasinya memicu konflik karena mengabaikan aspek keadilan sosial, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah pun masih menjadi tantangan besar. Regulasi nasional yang memaksakan pembangunan seringkali tidak selaras dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, sehingga menciptakan ketidakharmonisan kebijakan. Akibatnya, masyarakat adat yang telah lama hidup di Pulau Rempang kehilangan hak atas tanah ulayat yang diakui dalam hukum nasional, namun diabaikan dalam praktik pengelolaan lahan untuk kepentingan pembangunan. Dampak dari konflik ini terhadap kesejahteraan masyarakat lokal sangat signifikan, mencakup hilangnya mata pencaharian, disintegrasi sosial, trauma psikologis,
sosiologis dan juga penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Pemerintah pun belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan baik dalam bentuk ganti rugi yang layak, pemberdayaan ekonomi maupun perlindungan sosial yang memadai. Untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian konflik agraria di Pulau Rempang harus mengedepankan prinsip keadilan substantif, partisipasi aktif masyarakat serta harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan dialogis, transparan, dan inklusif menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Baik, sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan tuh naha. Terus ya.